Selamat pagi teman-teman. Lama kita sudah nggak ketemu ya secara berhadapan muka. Pagi ini Lause Uli ingin menceritakan suatu cerita yang sangat-sangat indah sekali. Sebelum kita mulai, nyanyi dulu. Ayo bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesusku luar biasa. Melayani Tuhan. Mari kita memuji Tuhan pujian ini. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Lihatlah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih boleh beribadah lagi walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan ada di mana-mana, ada di segala tempat, di rumah kami masing-masing, di gereja, dimanapun kami ada, Tuhan hadir. Tuhan Yesus, berkati kami dikala mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Elisa membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal dari anak seorang perempuan Sunem. Tuhan Yesus, tolong kami mengerti apa arti cerita ini bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi Lause Uli akan menceritakan firman Tuhan. Tapi kita masih bernyanyi lagi. Dan nyanyian yang kita nyanyikan adalah Kini ku telah ditebus. Kita semua telah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita dengarkan dan kita ikuti gerakannya. Ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darah yang telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darah yang telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi berharga. Tapi istimewa. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Teduhkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya pikiran kami gak kemana-mana. Dan biarlah hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, cerita kita pada hari ini adalah cerita bagaimana Elisa membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal.
Dia adalah anak dari seorang perempuan Sunem. Kita lihat di Alkitab kita, itu tertulis di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Boleh dicatat teman-teman? 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Dicatat karena habis ini kalian bisa membacanya lagi sehingga mantap dalam hatinya bagaimana cerita ini diceritakan. Baiklah, kita mulai. Nah, ini adalah judulnya ya. Tuhan itu superhero. God is my superhero. Kenapa disebut superhero? Karena memang dia hebat. Tuhan kita memang Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nggak ada duanya teman-teman. Hanya satu Tuhan kita. Ya. Jadi ini dia tadi ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Elisa dan perempuan Sunem. Itu adalah judul ceritanya. Nah, Lasso Uli memperlihatkan di sini sebuah peta. Peta ini adalah peta kerajaan Israel. Peta kerajaan Israel. Peta kerajaan Israel ini yang di sebelah utara, yang di bawah namanya kerajaan Yehuda. Kalau teman-teman lihat, di sini ada seorang bapak-bapak ya, namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah murid dari Nabi Elia. Masih ingat teman-teman cerita Nabi Elia? Nabi Elia sudah dibawa Tuhan ke sorga. Dia sudah naik ke sorga. Dan dia punya murid namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa inilah yang melanjutkan pekerjaan Nabi Elia. Nabi Elisa ini pekerjaannya apa teman-teman? Disebut nabi karena dia menyuarakan suaranya Allah. Dia memberitakan firman Tuhan kepada raja-raja, kepada umat Israel, bahkan kepada umat seluruh dunia. Dia memberitakan Injil bisa dari satu kota ke kota atau dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Nah, Nabi Elisa sering pergi ke Samaria. Samaria itu adalah ibu kota kerajaan Israel yang di utara. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada Mount Carmel, Gunung Karmel. Ini adalah tempat tinggal Nabi Elisa. Kalau dia turun ke bawah, ya, turun ke bawah, itu kota Samaria. Jadi kalau dia pergi ke kota Samaria, dia pasti melewati kota Sunem. Dia pasti melewati kota Sunem. Nah, di kota Sunem ada tinggal seorang wanita yang sangat kaya. Walaupun dia kaya, dia tidak pelit. Dia tidak pelit. Wanita kaya ini bermurah hati. Dia sering mengundang Nabi Elisa mampir ke rumahnya. Waktu Nabi Elisa mampir, dia juga dikasih makan. Makanannya enak-enak, maklum orangnya orang kaya. Jadi perempuan Sunem ini sering mengundang Nabi Elisa makan di rumahnya. Kenapa teman-teman? Karena tadi kita lihat pada peta tadi, waktu Nabi Elisa turun dari Mount Carmel ke Samaria, dia pasti melewati kota Sunem tadi. Dan perjalanan antara Sunem dan Gunung Karmel itu jaraknya kira-kira berapa ya teman-teman? Ya, Alkitab katakan kurang lebih 40 kilo. 40 kilo itu kalau jalan kaki, lama seharian kali. Kalau jalan kaki loh, ya. Jadi Nabi Elisa kalau sudah mau pulang ke rumahnya dari Samaria ke Gunung Karmel, dia singgah di rumah perempuan kaya ini dan dia sering diundang makan ke rumahnya. Jadi perempuan kaya ini tidak pelit ya teman-teman. Dia sangat senang mengundang, ya, memberi makan Nabi Elisa. Saking seringnya Nabi Elisa ini diundang makan dan sering singgah di rumahnya, Nabi Elisa ini pun diberi penginapan. Sehingga wanita ini berkata kepada suaminya, dia bilang begini, sesungguhnya
yang sering ke rumah kita itu adalah abdi Allah yang kudus, katanya kepada suaminya. Baiklah kita membangun atau membuat sebuah kamar untuknya, supaya kalau dia singgah ke rumah kita, dia bisa nginap. Dan dia bisa bermalam di rumah kita. Daripada nanti dia mau pulang lagi ke Mount Carmel, ke Gunung Karmel, kejauhan, kasihan nanti kemalaman. Wah, suaminya setuju. Jadi perempuan Sunem ini pun membangun rumah, ya, membangun sebuah kamar. Kamar yang dibangunnya itu di atas rumahnya, jadi kayak loteng gitu. Nah, coba lihat ini. Tuh, kayak loteng, ya, ada jendelanya. Nah, dia bangun dan bisa naik tangga nih ke loteng ataupun ke kamarnya Nabi Elisa. Dan tidak itu saja teman-teman, ya. Dia disediakan kamar dan juga perabotan-perabotan di kamar itu. Disediakan apa ini? Disediakan tempat tidur, disediakan kursi, disediakan meja, dan juga disediakan lampu. Sehingga kalau Nabi Elisa mau mempersiapkan khotbah, dia bisa tulis-tulis dulu. Karena ada meja, ada kursi, ada lampu. Baik ya, perempuan Sunem itu, dia sangat bermurah hati. Nah, suatu hari Nabi Elisa bilang sama pembantunya. Nah, ini adalah gambar pembantunya Elisa. Siapa namanya? Tahu nggak? Pembantunya ini namanya Gehasi. Gehasi ini selalu menyertai Elisa kemanapun dia pergi. Kemudian Elisa berkata kepada Gehasi, perempuan Sunem itu kok baik sekali ya kepada kita. Coba lihat ini, kenapa dia bersusah-susah membuat seperti ini kepada kita. Dia bikin kamar, dia sediakan perabotan, dia undang pula lagi kita makan. Coba kamu panggil perempuan itu, siapa tahu dia ada mau meminta sesuatu. Nah, Elisa menyuruh Gehasi memanggil perempuan Sunem itu. Gehasi pun memanggil perempuan Sunem itu, dan Gehasi berkata kepada Elisa, Tuan, perempuan itu gak punya anak. Suaminya juga sudah tua. Oh, kalau begitu, katakan kepada perempuan itu, tahun depan seperti ini engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waduh, senang gak teman-teman? Sudah lama perempuan ini menikah, bahkan suaminya sudah tua lagi. Dan Gehasi berkata, seperti apa yang disampaikan Nabi Elisa, bahwa dia akan mendapatkan anak tahun depan. Waduh, ternyata betul loh teman-teman. Tahun depan mereka mempunyai seorang anak. Anaknya telah lahir. Wah, mereka bahagia sekali. Anak yang lahir itu laki-laki. Mereka sangat senang ya. Wajah perempuan Sunem sangat sukacita sekali. Juga suaminya yang sudah tua. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau suaminya sudah tua begini, susah loh dapat anak. Tapi ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Nabi Elisa supaya wanita atau perempuan Sunem ini diberikan anak. Anak itu pun makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Dan anak itu sering bermain-main, ya, sering bermain-main. Bermain-main kemana teman-teman? Karena ayahnya ini sering pergi ke ladang gandum, anak ini pun dibawa bermain ke ladang gandum. Ladang gandumnya luas sekali, karena mereka kan orang kaya. Jadi ladang gandumnya banyak, ladang gandumnya luas, sehingga anak ini pun sering dibawa bermain-main bersama papa mamanya ke ladang gandum tersebut. Suatu hari teman-teman, seperti biasa, anak ini dibawa orang tuanya pergi ke ladang gandum, menemani para penyabit-penyabit gandum. Tapi apa yang terjadi? Waduh, anak ini menjerit, kepalaku, aduh, sakitnya kepalaku. Wah, papanya pun kaget.
sabit ladang gandum yang lain pun pada heran. Kepalaku, kata anak ini. Kemudian ayahnya berkata, hai, bawa dia ke tempat ibunya. Anak itu pun dibawa ke tempat ibunya. Nah, setelah dibawa ke tempat ibunya, anak ini pun dipangku sama ibunya. Dipangku. Ya, anak ini sampai gak ada gerakannya lagi. Masih bernafas satu-satu. Ibu ini menunggu, apakah anak ini akan bangun? Apakah anak ini akan sembuh? Wah, ditunggu jam demi jam. Anak ini gak bangun-bangun. Dan ternyata setelah dilihat setengah hari, waduh, anaknya betul-betul tidak bangun. Ibu ini sedih sekali. Dia nangis. Anak ini gak bangun-bangun. Akhirnya apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia angkat anak ini. Dia gendong, dia bawa ke kamarnya Elisa yang di loteng itu. Dia gendong dan diletakkannya di tempat tidur Elisa. Ibu ini turun ya. Setelah itu dia turun, dia kunci kamar ya, sehingga anak ini tinggal sendirian di kamar Elisa. Anak ini tinggal berbaring seorang diri, tidak ada yang lihat. Kemudian perempuan Sunem ini pun buru-buru mengatakan kepada suaminya, Pak, suruh seorang bujang kepadaku, suruh bawakan dia keledai, aku akan pergi. Wah, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke rumah abdi Allah itu. Loh, ini kan bukan bulan baru, ini juga bukan hari Sabat. Kenapa engkau pergi ke sana? Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Dan dia pun menyuruh kepada bujangnya supaya bujangnya itu menuntun perempuan Sunem ini untuk pergi ke Gunung Karmel, ke rumah Nabi Elisa. Mereka pun pergi dan sampai di rumah Nabi Elisa di Gunung Karmel. Apa yang dia perbuat? Ibu ini dengan hormatnya, dia turun dari keledainya. Dia menyembah Nabi Elisa. Dia katakan, Tuanku, bukankah sudah kukatakan, jangan memberikan aku harapan kosong, katanya gitu. Dan Nabi Elisa pun tahu, karena tadinya dia pikir, apakah engkau selamat? Apakah suamimu selamat? Apakah anakmu selamat? Ternyata wanita ini datang dengan isak tangis yang sangat sedih. Elisa pun mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada anak itu yang tidak diberitahukan Tuhan kepadanya. Ia pun segera memanggil Gehasi bujangnya. Dia katakan kepada Gehasi, ini tongkatku ini, cepat-cepat kamu lari, ikat pinggangmu, kamu pergi ke rumah perempuan Sunem itu. Kamu secepatnya pergi berlari, jangan engkau ditegur ataupun menegur seseorang, supaya engkau cepat-cepat letakkan tongkat ini ke atas anak itu. Gehasi pun lari cepat-cepat. Setelah dia lari, diletakkannya lah tongkat Nabi Elisa itu di atas anak itu. Waktu diletakkan, teman-teman, gak ada terjadi apa-apa. Diletakkan lagi tongkatnya. Waduh, tidak ada terjadi apa-apa. Anak itu tidak bangun. Anak itu tidak bergerak. Gehasi pun turun dari loteng dari rumah itu. Elisa rupanya sudah datang. Karena apa? Karena perempuan Sunem itu berkata, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku, jangan tinggalkan aku, katanya gitu. Artinya apa? Dia harus pergi bersama dengan Elisa ke Gunung Karmel, ke rumah perempuan Sunem itu. Jadi Elisa pun berangkat mengikuti perempuan itu ke rumahnya. Dan sesampai di rumahnya, Gehasi sudah turun dari loteng rumahnya itu. Dia bilang sama Nabi Elisa, aku sudah taruh tongkat di atas dada anak itu, tapi gak ada terjadi apa-apa, Nabi Elisa. Anak itu gak bangun-bangun. Kemudian Elisa naik ke kamar atas yang sudah disediakan untuk dia.
Dia lihat anak itu betul-betul terbaring. Nafasnya berhenti. Gak ada gerakan, gak ada napas. Elisa pun berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, anak ini Engkau janjikan beberapa tahun yang lalu bahwa Engkau memberikan seorang anak kepada perempuan Sunem ini, dan Engkau sudah memberikannya. Tetapi kenapa Engkau mengambilnya sekarang? Tuhan, dengarkanlah doaku Tuhan. Hidupkanlah anak ini. Waktu Nabi Elisa berdoa, dia waktu mengatakan amin, wah, anaknya belum bangun juga teman-teman. Anaknya belum bangun. Nabi Elisa berdoa sekali lagi, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta lagi kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh sembuhkanlah anak ini Tuhan. Bangkitkanlah dia Tuhan. Ini adalah anak satu-satunya kepunyaan perempuan Sunem itu Tuhan. Waktu dia berdoa kedua kalinya, apa yang terjadi teman-teman? Waduh, anak ini mulai hacim, kayak bersin begitu. Wah, Elisa senang sekali. Bersin lagi, hacim, hacim. Bersinnya sampai 7 kali. Waktu anak ini bersin, dia pun bangun teman-teman. Ternyata doa Nabi Elisa didengar Tuhan. Anak ini yang tadinya sudah mati, dihidupkan Tuhan kembali. Anak ini bangun. Sehingga Elisa pun memanggil Gehasi. Gehasi, panggilkan perempuan Sunem itu. Perempuan Sunem itu pun datang. Dan waktu dia naik ke kamar Nabi Elisa, dia langsung sembah sujud di kaki Nabi Elisa. Dia memohon terima kasih. Dia mengucap syukur kepada Nabi Elisa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia melihat anak yang tadinya sudah mati. Dia lihat duduk di samping tempat tidur, duduk di sebelah Elisa. Oh teman-teman, perempuan Sunem ini sangat bersyukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa pun berkata, ini anakmu, bawalah dia, kata Nabi Elisa. Senang gak hati perempuan Sunem itu teman-teman? Wah, senang sekali. Anak yang tadinya sudah meninggal sekarang hidup lagi. Apa ini bukan suatu keajaiban? Siapa yang bisa menghidupkan orang yang mati teman-teman? Kalau bukan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Teman-teman, apa arti cerita ini bagi kita? Kita umat manusia adalah umat yang berdosa. Umat yang berdosa itu di hadapan Tuhan itu sebenarnya sudah mati. Kita ini sebenarnya secara rohani sudah mati di hadapan Tuhan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan begitu banyak, gak bisa kehitung sama jari. Ada yang mungkin marah-marah, ada mungkin yang suka mencuri, ada yang mungkin suka nyontek, ada yang mungkin suka berbantah-bantah, gak turut mama papa. Banyak sekali dosa kita, banyak sekali. Dan karena kita orang berdosa, kita ini sebenarnya sudah mati di hadapan Tuhan secara rohani. Walaupun sebenarnya kita masih bisa jalan, tetapi di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Namun teman-teman, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia sangat mengasihi kita. Seperti perempuan Sunem itu sangat mengasihi anaknya. Karena kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan mengirimkan anaknya Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus rela mati karena dosa harus dihukum teman-teman. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa
yang harusnya kita yang menerima hukuman itu. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, teman-teman. Dia disiksa. Kemudian dia dikuburkan. Setelah disalib, dia dikuburkan. Berapa hari teman-teman dia dikubur? Betul, 3 hari. Tuhan Yesus dikubur 3 hari. Kenapa? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita bisa hidup. Selama 3 hari Tuhan Yesus dikuburkan. Setelah itu dia bangkit kembali. Ini adalah kuburan yang kosong. 3 hari kemudian Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah itu dia naik ke sorga. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang atas maut. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, dia pun menang atas maut. Dan suatu hari kelak nanti, dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Salib Tuhan Yesus adalah salib keselamatan. Wajah anak ini ceria ya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan Yesus sudah mati untukku. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku. Aku yang tadinya mati seperti anak perempuan Sunem, tetapi sekarang aku menjadi hidup karena darah Yesus menyucikan aku. Teman-teman, itulah cerita bagaimana Nabi Elisa membangkitkan seorang anak yang sudah mati, anak dari perempuan Sunem, seorang perempuan yang sangat kaya, tetapi dia sangat hormat kepada abdi Allah, sangat bersyukur ya kepada abdi Allah karena sudah membangkitkan anaknya yang sudah mati. Puji Tuhan teman-teman, itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia pun mampu sekarang ini berbuat hal-hal ajaib. Jadi kalau sakit, gak usah repot-repot, berdoa teman-teman. Orang bangkit, orang mati aja dibangkitkan Tuhan, apalagi orang sakit. Teman-teman kalau sakit, berdoalah kepada Tuhan. Nah, itulah cerita kita. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan berdoa. Teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang kita memberikan persembahan. Persembahan kamu dapat kirimkan ke nomor rekening yang ada di layar ini, atau kamu bisa masukkan ke amplop. Nanti kamu kumpulkan, nanti kamu bisa berikan di gereja. Bisa juga pakai QR code yang ada di layar ini. Sambil kita menyerahkan persembahan kita, kita naikkan pujian Yesusku hebat. Memang Yesus hebat. Mari kita naikkan pujian ini. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama,
Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Siap. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Ya, kita sudah memberikan persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang hebat. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Engkau pun mengampuni dosa kami, sehingga kami tidak turut dihukum. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Syukur kepadamu karena Engkau sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan kami kepadamu. Engkau terimalah Tuhan persembahan ini. Engkaulah Allah yang menolongnya supaya persembahan ini boleh dipakai untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Berkati juga pekerjaan papa mama, berkati juga usaha dan semua pekerjaan mereka, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 68 ayat 21. Dari mana tadi? Mazmur 68 ayat 21. Nah, ini dia, kita baca sama-sama. Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sekali lagi, Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dihafal teman-teman? Disimpan dalam hati supaya apa? Supaya otaknya kerja. Kalau kita sering hafal firman Tuhan, otaknya lancar. Terakhir nih, ada aktivitas nih. Nah, apa aktivitasnya? Kita lihat nih. Aktivitasnya ini gampang kok. Ya, kamu hanya susun-susun huruf-huruf. Jadi misalnya A itu angka 1, B itu angka 2. Nah, yang tertera di situ adalah angka-angka, tapi kamu change, kamu tuker ke huruf-huruf. Nanti setelah kamu gandeng huruf yang satu dengan huruf yang lain, dia akan berupa kata-kata, akan berupa kata. Ya. Nah, ini asik loh teman-teman mengerjakan aktivitas ini. Ya, kalian nanti mengerjakannya. Setelah kalian kerjakan, posting. Cepet-cepetan postingnya. Soalnya siapa yang duluan nanti yang lain pada nyontek nih. Oke teman-teman, dan Loso Uli tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Teman-teman, minggu-minggu yang lalu kan kalian sudah kirim tuh, sudah posting ayat hafalan, posting juga aktivitas. Nah, ini nanti Loso Uli perlihatkan nih siapa-siapa tuh nama-nama yang memposting itu tadi. Coba nanti baca namanya ya. Seneng kan? Ada namanya di layar. Asik. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi firman Tuhan yang sudah kita bahas tadi adalah kita percaya kepada kuasa Tuhan. Gak ada kuasa lain yang bisa membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Dan yang kedua, kita harus tekun berdoa. Kayak Elisa tadi. Sekali belum dijawab, 2 kali dia berdoa. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.